Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, kembali lagi pada mata pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar mengenai barisan geometri. Kompetensi dasar dan indikator yang akan kita capai. Untuk kompetensi dasarnya adalah 3.6 menganalisis barisan dan deret geometri, 4.6 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Sedangkan indikatornya, yang pertama menentukan suku ke N dari barisan geometri, yang kedua menganalisis barisan geometri, dan yang ketiga memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan geometri. Sekarang mari kita cermati. Multi-level marketing merupakan suatu konsep pemasaran dengan cara memberikan kesempatan kepada konsumen atau pelanggan untuk ikut serta sebagai penjual dan juga memperoleh keuntungan dari garis kemitraannya. Nah, Wahyu dan Ardi merupakan dua orang karyawan yang akan memasarkan peralatan masak. Menurut aturan perusahaannya, masing-masing dari mereka harus mendapatkan 3 pelanggan. Kemudian, setiap 3 orang pelanggan harus mencari 3 pelanggan lainnya. Begitulah cara pemasaran alat memasak tersebut. Setelah kita cermati, kira-kira nanti bentuknya seperti ini. Di awal hanya ada Ardi dan Wahyu. Dia harus mencari 3 orang pelanggan, berarti pelanggan berikutnya ada 6 orang. Dari 6 orang pelanggan mencari lagi masing-masingnya 3 orang pelanggan. Maka pelanggannya menjadi 18 orang. Begitupun seterusnya sampai 486. Nah, jika kita perhatikan setiap bilangannya, barisan bilangan tersebut memiliki rasio yang tetap atau memiliki pengali yang tetap, yaitu 3. Nah, berarti barisan tersebut merupakan barisan geometri. Contoh, yang pertama ada setengah, seperempat, seperdelapan, dan seperenam-belas. Itu merupakan barisan geometri karena setiap sukunya dikali setengah. Yang kedua, min 6, min 4, min 2, dan 0 itu bukan merupakan barisan geometri karena setiap sukunya dikurangi 2. Jadi barisan geometri itu adalah barisan bilangan yang setiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan cara mengalikan atau membagi dengan sebuah bilangan yang tetap. Nah, bilangan yang tetap itu disebut dengan rasio. Misalkan barisannya adalah U1, U2, U3 hingga UN kurang 1 dan hingga UN. Maka U1 disebut dengan A, U2 itu U1 dikali dengan rasio A kali R, U3 itu U2 dikali rasio, jadinya AR kuadrat, U4 itu U3 dikali R, sama dengan AR pangkat 3. UN sama dengan UN kurang 1 dikali R, sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Nah, jadi UN itu rumusnya adalah A dikali R pangkat N kurang 1, dengan R itu sebuah rasio atau sebuah pembanding atau sebuah pengali, kemudian N itu bilangan asli, dan A itu suku pertama. Berdasarkan nilai rasionya, kita dapat menentukan suatu barisan geometri itu geometri naik atau geometri turun. Jika rasionya lebih dari 1, maka disebut dengan barisan geometri naik. Apabila rasionya itu dari 0 sampai 1, maka itu disebut dengan barisan geometri turun. Contoh soal, diketahui sebuah barisan geometri 3, 6, 12, dan seterusnya. Suku ketujuh dari barisan geometri tersebut adalah, nah penyelesaiannya, dari soal kita tahu A-nya 3, rasionya 2, rumus N-nya sama dengan A kali R pangkat N kurang 1, berarti 3 kali 2 pangkat 7 kurang 1, 3 kali 2 pangkat 6, hasilnya adalah 192. Jadi suku ke-7 pada bilangan tersebut, barisan bilangan tersebut adalah 192. Kemudian kita lanjutkan.
Bakteri A berkembang biak menjadi 2 kali lipat setiap 5 menit. Setelah 15 menit, banyak bakteri menjadi 400. Banyak bakteri setelah 30 menit adalah, nah untuk penyelesaiannya, kita misalkan U1 menyatakan banyaknya bakteri mula-mula yaitu 0 menit. U2 bakteri saat 5 menit dan U3 bakteri saat 10 menit. Begitupun seterusnya. Jadi diketahui di sana U4-nya itu adalah 400. U4 sama dengan A kali R pangkat 3. Di mana R-nya itu adalah 2. Yang ditanya adalah U7. Dengan demikian didapatkan U7 sama dengan A kali R pangkat 6 sama dengan, di sini kita diketahui soal U4 itu AR pangkat 3, nilainya 400. Berarti ini bisa kita jabarkan menjadi AR pangkat 3 dikali R pangkat 3 sama dengan 400 dikali 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 3200. Sehingga banyak bakteri setelah 30 menit adalah 3200 bakteri. Mudah-mudahan Ananda Ibu paham ya, Nak. Kemudian yang keempat, contoh soal yang keempat, hasil observasi pada penderita suatu penyakit tertentu ditemukan bahwa bakteri yang menyebabkan luka pada bagian kaki penderita akan semakin melebar. Untuk mencegah pertumbuhan sekaligus mengurangi jumlah bakteri hingga sembuh, penderita diberi obat khusus yang diharapkan dapat mengurangi bakteri sebanyak 20% pada setiap 3 jamnya. Jika pada awal observasi, yaitu pada jam 9 pagi, terdapat sekitar 6.250 bakteri dan langsung diberikan obat yang pertama, perkiraan jumlah bakteri setelah pemberian obat pada pukul 9 malam adalah, jadi di sini kita misalkan U1-nya itu menyatakan banyak bakteri pada jam 9, U2 banyak bakteri pada jam 12, hingga U5 banyak bakteri pada jam 21.00. Karena jumlah bakteri berkurang sebesar 20%, maka jumlah bakteri saat jam tertentu dapat ditentukan dengan menggunakan konsep barisan geometri. Dengan suku pertama atau U1-nya adalah 6.250 dan R rasionya itu adalah 80%, yaitu 4/5. Yang akan kita cari adalah U5. U5 sama dengan A kali R pangkat 4. A-nya 6.250 dikali 4/5 pangkat 4. Jadi hasil akhirnya adalah 2.560. Sehingga perkiraan jumlah bakteri setelah pemberian obat pada pukul 21.00 berkurang menjadi 2.560 bakteri. Oke, Nak, sekian dulu materi kita hari ini. Semoga Ananda Ibu paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.